pembiayaan dan risiko gitu. Nah, di situ ada risiko keuangan negara dan di dalamnya ada risiko BUMN. Kenapa BUMN ada? Karena berdasarkan Undang-Undang 17 tahun 2003, kekayaan negara dipisahkan itu bagian dari keuangan negara. Jadi bisa saja BUMN itu memberikan shock bagi keuangan negara. Nah, itu kalau kita bicara tataran makro ya. Apakah pemerintah daerah bisa? Bisa juga, karena kekayaan daerah juga bagian dari keuangan negara. Meskipun APBN itu kan termasuk di dalamnya ada belanja kementerian, terus ada belanja pun dan ada belanja transfer ke daerah gitu. Dari sisi inputnya ada proses keluar, namun dalam sisi pertanggungjawabannya masing-masing. KL dalam mempertanggungjawabkan APBN menyusun laporan kementerian lembaga yang kemudian dikonsolidasikan menjadi LKPP, sedangkan daerah menyusun laporan keuangan sendiri-sendiri. Nah, yang satu kesatuan itu masih belum ada ya sampai saat ini. Risiko dari Abbas Salim adalah ketidaktentuan atau uncertainty yang mungkin melahirkan peristiwa atau kerugian. Kemudian ada Herman Darmawi, risiko adalah probabilitas suatu hasil yang berbeda dengan yang diharapkan. Prof. Dr. Insinyur Sumarmo, risiko adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi. Terakhir, berdasarkan ISO 31000, risiko adalah effect of uncertainty on objective. Jadi ketidaktentuan dari sebuah tujuan dan effect of positive or negative deviation from what expected. Nah, ISO 31000 mendefinisikan risiko dengan cara yang baru dan tidak biasa. Definisi lama dan baru sebagian besar kompatibel. Kedua definisi tersebut berbicara tentang fenomena yang sama tetapi dari dua perspektif yang berbeda. ISO merumuskan risiko pada orientasi tujuan, sedangkan definisi tradisional merumuskan risiko pada orientasi peristiwa. Kedua definisi ini mempunyai fenomena yang sama. Nah, kalau kita berbicara risiko tradisional, ada 3 elemen. Yang pertama adalah peristiwa potensial, kedua adalah probabilitas, kemungkinan atau kalau biasa bahasa kerennya likelihood-nya itu berapa, dan ketiga adalah dampak atau tingkat keparahan, seberapa besar. Sementara itu, kalau ISO 31000 itu memberikan definisi jumlah atau tingkat risiko dapat dihitung dengan cara perkalian dari probability dan dampaknya. Jadi, kemungkinannya terjadi, tapi kalau dampaknya kecil, maka hasilnya juga tidak terlalu besar. Tapi sebaliknya, probability-nya jarang terjadi, namun dampaknya besar, nah, bisa saja dia akan mendekati besar, sama ya. Jadi kalau dua-dua probability-nya besar dan dampaknya besar, nah itu risiko yang memang perlu dilakukan penanganan ataupun mitigasi dengan segera. ISO 31000 berlaku untuk semua organisasi, apapun jenisnya, ukuran, kegiatan, dan lokasi, dan mencakup semua jenis risiko. ISO 31000 dikembangkan oleh berbagai pemangku kepentingan dan dimaksudkan untuk digunakan oleh siapapun. Jadi saat ini ISO 31000 merupakan standar yang baru. Terakhir saya ketahui 2018 ya, yang memang diterapkan khususnya pada badan usaha milik negara. Jadi sampai level mana suatu perusahaan
itu menerapkan ISO 31000 dari sisi organisasinya hingga dari sisi proses bisnisnya dan individual masing-masing. Nah, untuk menentukan entitas tersebut pada level mana pada saat penerapan ISO 31000, maka perlu dilakukan assessment oleh pihak independen gitu ya, yang assess dia di tingkat atau di level berapa. Biasanya levelnya itu indeks 1 sampai 5 gitu. Dengan bukan angka yang mutlak, apakah dia 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya 2, berapa, 3, berapa, 4, berapa, seperti itu. Nah, selanjutnya, bagaimana kita mengidentifikasi jenis risiko? Nah, di sini ada 2 kelompok dari sisi sumbernya. Yang pertama adalah eksternal faktor dan yang kedua adalah internal faktor. Ya, eksternal faktor, ya, risiko-risiko yang mungkin berasal dari pihak luar, dan yang kalau internal ya dari dalam entitas organisasi tersebut. Oke, Pak. Sedangkan dampaknya, kalau dia memiliki positif impact, dia harus dianggap sebagai sebuah opportunity bagi entitas tersebut. Namun sebaliknya, risiko itu yang memberikan negatif impact, maka dia memberikan potensi kerugian bagi suatu entitas. Nah, bagaimana filosofi dari risk management? Apabila hal baik tidak terjadi, tidak akan ada penambahan value yang tercipta. Nah, di sini merupakan sebuah risiko spekulatif. Jadi sesuatu yang baik tidak terjadi, misalkan saja satu produk yang memang dijual ya, ternyata harapannya laku 100, tapi ternyata harapannya bisa laku 110, maka hanya laku 100. Nah, di situ tidak ada value yang diciptakan. Ini spekulatif. Sebaliknya, kalau sesuatu yang buruk itu terjadi, pastinya dia akan memberikan kerugian bagi pemegang saham. Nilai value dari entitas tersebut akan berkurang atau menurun. Nah, di sini adalah risiko murni yang memang itu terjadi. Sebentar.
Lanjutkan. Nah, di sini berdasarkan hal tersebut dapat kita petakan grafik antara performan dan waktu yang mempengaruhi sebuah risiko tersebut. Seandainya saja dari sisinya berjalannya waktu, sesuatu yang terjadi itu bagus, maka performan kita akan meningkat. Namun sebaliknya, kalau ternyata ini yang ditunjukkan yang grafik yang oranye gitu. Nah, sedangkan kalau di mana kita memperoleh sesuatu yang buruk dan seiring berjalannya waktu, maka performan kita akan menurun atau berkurang. Nah, di antara titik masing-masing spekulatif dan poor risk ini tadi adalah dia dikatakan sebagai risk universe. Jadi inilah yang bisa berdampak pada value perusahaan. Apakah yang pure risk ini bisa kita rebound dan akhirnya ke atas, sehingga nanti yang grafik yang kuning ini akan bisa naik. Nah, itulah yang memang dilakukan dalam manajemen risiko. Salam, Mbak. Nah, penyebab risiko atau hazard. Ini nanti tadi ya ada dua, internal dan eksternal. Internal itu bisa dari SDM-nya, dari peralatannya, dari sumber dayanya, dari metodenya, dan dari sisi money. Yang kedua, dari sisi eksternal bisa dari stakeholder, ekonomik, law, politik, atau others. Kemarin ada pertanyaan. Pada saat kita mengidentifikasi risiko, bisakah kita menggunakan pedoman dari Pestel? Bisa gitu. Karena di situ ada beberapa hal yang memang eksternal faktor itu berpengaruh bagi entitas perusahaan. Bisa saja dia sebuah opportunity, namun bisa juga sebagai sebuah kerugian ya bagi perusahaan. Contohnya apa? Pada saat kita internal dan eksternal ya, internal gitu, sumber daya. Sesuatu itu tergantung dari inputnya. Kalau inputnya dari entitas tersebut bagus, maka bisa dipastikan perusahaan tersebut bisa running lebih baik gitu. Namun faktor X soft kompetensi itu tergantung masing-masingnya gitu. Banyak orang pintar tapi tidak banyak orang pintar tapi tidak menggunakan kepintarannya untuk berbuat kebaikan. Jadi dia hanya berpikir saat ini dan tidak mungkin berpikir demi keberlangsungan generasi. Itu bisa juga. Jadi itu dari sisi internal. Dari sisi mesin, kita ketahui kalau mesin Jepang itu lebih tahan lama dibandingkan mesin Eropa. Ini kalau kita berbicara kendaraan ya. Cuma mesin Eropa lebih powerful, lebih bertenaga dibandingkan mesin Jepang. Nah, tergantung ya. Jadi kalau kita ingin memiliki daya yang lebih besar, bisa jadi mesin Eropa pilihan utama. Cuma dia itu daya tahannya tidak selama mesin-mesin Jepang. Nah,
itu nanti akan berpengaruh kepada mesin. Itu adalah sesuatu yang disusutkan kan ya. Kalau penyusutannya itu cukup lama, maka dia akan depresiasinya per tahunnya itu kecil. Kalau mesin Eropa sebaliknya, dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama, maka penyusutannya akan semakin besar. Nah, itu yang akan mempengaruhi ke operasionalisasi perusahaan setelah periode berjalan. Material itu juga pada saat kita membuat apa ya, bahan baku ini, saya contohnya acak ya, kecap gitu, kita pasti akan memilih kedelai yang terbaik. Kalau grade A-nya itu kualitas terbaik, mungkin butuh material kedelai yang tidak terlalu banyak, bisa menghasilkan kecap yang kualitas bagus gitu. Namun sebaliknya, kalau ternyata kedelainya bukan kualitas yang terbaik, misalkan kualitas kedua atau kualitas ketiga, bisa jadi membutuhkan jumlah kedelai yang lebih banyak dengan hasil yang lebih sedikit. Itu tergantung material. Nah, contoh yang external environment, stakeholder. Banyak perusahaan yang menyesuaikan apa yang diinginkan oleh konsumen. Salah satu stakeholder kan konsumen. Konsumen inginnya seperti apa, banyak produsen yang menyesuaikan. Contoh, di Indonesia itu kalau kita lihat dulu waktu kalian masih SMP dengan posisi saat ini, mungkin kalian bisa masih menemukan beberapa jajanan, produk, makanan ataupun keperluan sehari-hari yang nilainya tidak terlalu jauh berbeda gitu. Namun kalau kalian perbandingkan kuantitas maupun kualitasnya itu berbeda. Dulu bisa dapat 1 liter atau 4 biji dengan ukuran yang makanan. Kalau misalkan makanan itu 100 gram lebih, sekarang dengan harga yang sama mungkin kalau kebutuhan sehari-hari produk-produk yang habis pakai itu ya mungkin akan turun, dia bukan lagi 1 liter tapi sudah turun menjadi 680 ml, atau enggak kalau yang dari makanan beratnya udah berkurang menjadi hanya sekitar 80 gram. Nah, itulah Indonesia gitu ya. Yang penting harga sama, tapi dari sisi kualitas maupun kuantitas yang akan di-adjust. Nah, ini tidak berlaku di luar negeri. Luar negeri itu biasanya dia mempertahankan kualitas dan kuantitas dengan menaikkan harga. Itulah stakeholder itu bisa mempengaruhi produsen dan dalam menghasilkan suatu produk. Ekonomik, law, dan politik. Ekonomik. Di suatu pandemi saat ini, banyak perusahaan yang menyesuaikan berbagai bisnisnya. Ada yang survive, ada yang memang terpaksa harus tutup. Itu juga kenapa mengarah ke situ? Karena ekonomi ini kesulitan dari produk yang diserap oleh pasar, banyak aktivitas perekonomian yang terganggu, sehingga beberapa perusahaan harus menyesuaikan. Dampak, impact dari risiko-risiko tersebut ada beberapa hal ini. Compliance, kepatuhan, legal, reputation, environment, financial, health and safety, human, dan aset. Ini area-area yang akan terpengaruh dengan adanya risiko.
Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan, bagaimana kita membedakan antara hazard, risiko, exposure, vulnerability, dan harm atau peril? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya ingin bertanya mengenai yang di slide kedua itu ada ISO 31000, di mana terdapat ISO yang merumuskan tujuan dan orientasinya pada peristiwa, Pak. Itu bedanya apa ya, Pak? Ini, Pak. Iya. Iya. Jadi ISO 31000 itu merumuskan pada orientasi tujuan. Nah, di sini ya. Jadi definisi tradisional itu biasanya risiko itu terkait dengan suatu potensi kejadian. Kalau nanti terjadi kebakaran, berapa besar kerugian? Jadi dia itu hanya suatu peristiwa terjadi atau tidak terjadi, banjir atau tidak. Nama jadi mana begitu? Kita ibu mau terlambat. Mantap. Mulai biasa. Sedangkan kalau yang ISO 31000, kita bukan hanya mengukur suatu kejadian itu terjadi atau tidak terjadi, tapi kita juga melihat probabilitasnya. Kepastian terjadi itu berapa persen gitu. Kalau kita, jadi kita mengukur, termasuk juga dampaknya. Kalau ternyata kebakaran itu hanya bagian depan saja, dampaknya nggak akan parah. Tapi kalau semuanya akan parah. Sedangkan contoh lain, kalau banjir. Banjir kalau 50 cm dengan 1 meter pasti akan berbeda gitu. Nah, jadi bukan hanya diukur, oh terjadi banjir, maka dia akan kerugian. Terus yang kedua, kalau banjirnya lebih dari 1 meter, apa yang akan dilakukan? Nah, jadi ISO 31000 itu bukan hanya melihat suatu kejadian terjadi atau tidak terjadi, namun juga termasuk probabilitas dan dampaknya gitu. Jadi melihat seberapa besar dampaknya dan seberapa kemungkinannya terjadinya, dan itu tidak diukur menjadi berdiri sendiri-sendiri, namun sesuatu yang menjadi dihitung bersama antara probabilitas dan kemungkinan. Jadi tujuannya itu dampaknya seperti apa?
Itu jawaban saya menjelaskan ya. Jadi kalau dari sisi tradisional itu terjadi banjir, terjadi kebakaran, terjadi tanah longsor. Nah, namun ISO 31000 itu lebih berapa potensi potensi pada seberapa dampak besarnya yang itu akan mempengaruhi tujuan dari perseroan. Gitu. Baik Pak, dapat dipahami Pak. Terima kasih Pak. Masih Farhan. Yang lain? Oke. Hazard itu adalah sumber kerugian atau sumber dari HAM, sumber dari peril. Contohnya di suatu lautan, kalian sedang bertamasya naik kapal di suatu lautan. Hazard di situ ada hiu. Kalian berencana untuk berenang gitu. Nah, di situ ada hiu. Risiko adalah kemungkinan hazard hiu tersebut menyebabkan HAM atau peril pada exposure. Kenapa pada exposure? Karena kalau kalian masing-masing berenang sendiri-sendiri, itu sebenarnya nggak ada risiko, nggak ada peril. Ya. Kalian berenang dengan teman-teman kalian sendiri, hiu berenang dengan habitatnya sendiri. Risiko dengan adanya exposure, yaitu adalah potensinya digigit, maka risikonya perenang tersebut digigit hiu atau tidak. Itu exposure ya. Vulnerability adalah tingkat kerentanan exposure terhadap bahaya. Orang yang tidak bisa berenang rentan digigit. Kenapa? Ya dengan di air kita berbeda dengan manuver di darat gitu ya. Sama seperti kita gitu. Di darat pun kalau kita beradu lari dengan harimau pasti juga akan kalah gitu ya. Tapi di sini ada vulnerability. Orang yang tidak bisa berenang rentan digigit. Sedangkan orang yang tidak bisa berlari mungkin rentan digigit juga kalau itu di daratan. HAM atau peril terjadinya kerugian, kerusakan, tidak tercapainya tujuan. Jadi yang bersangkutan tidak jadi berenang sesuai dengan tujuannya. Kenapa? Karena dia digigit, maka harus dilakukan pertolongan pertama. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ini contohnya. Ada buaya dengan burung. Tanpa adanya dengan dipisahkan maka tidak ada no exposure, tidak ada risiko. Namun kemudian pada saat dalam suatu lingkungan yang menjadi satu tanpa ada sekat, maka dia ada potensi risiko yang menyebabkan HAM atau peril, di mana angsa atau bebek tersebut digigit oleh buaya. Ini juga bagaimana suatu keadaan yang membedakan antara
orang dalam kaca. Di dalamnya ada buaya. Ternyata exposure-nya orang, karena ada orang, kemudian kaca ketebak menjadi full orang. Pak Dodo sudah mandi. Pak Dodo sudah mandi belum? Saya lihat tadi masih di lapangan, dan mengolah di sini. Exposure risiko adalah ukuran potensi kerugian di masa depan yang dihasilkan dari aktivitas atau peristiwa tertentu. Risk exposure probability dikalikan dengan cost. Analisis exposure risiko untuk bisnis sering diperingkat menurut probabilitas dikalikan dengan potensi kerugian. Jadi berapa biaya yang disebabkan karena seandainya saja itu terjadi. Nah, itulah biaya yang mungkin. Makanya nanti mitigasi risiko itu akan diperbandingkan. Berapa biaya yang kita keluarkan untuk menghindari cost yang mungkin terjadi seandainya risiko itu terjadi. Jadi kita bandingkan mitigasinya berapa, cost-nya berapa. Jangan sampai mitigasi itu jauh lebih besar pada cost-nya tersebut. Nah, saya lanjutkan terkait dengan risk appetite atau attitude, risk tolerance, dan residual risk. Dua istilah yang sering membingungkan para pemimpin sektor publik adalah selera risiko dan toleransi risiko. Tingkat penerimaan dan dukungan untuk program enterprise ERM seringkali tergantung pada pemahaman eksekutif tentang istilah RF yang umum digunakan ini. Selera risiko dan toleransi risiko sering digunakan secara bergantian meskipun memiliki arti yang berbeda. Definisi yang berbeda yang digunakan oleh para profesional manajemen risiko tergantung pada kerangka ERM yang diikuti. Meskipun dua kerangka kerja ERM paling umum, ISO 31000 dan COSO, mendefinisikan istilah-istilah ini secara berbeda. Mereka mengandung unsur-unsur umum. Berdasarkan ISO 31000, risk appetite adalah pendekatan organisasi untuk menilai dan akhirnya mengejar, mempertahankan, mengambil atau berpaling dari risiko. Jadi risk appetite itu bagaimana sikap kita atau organisasi kita itu menilai dan kemudian memutuskan untuk pursue, retain, take or turn away dari risiko. Sedangkan toleransi risiko adalah kesiapan organisasi atau pemangku kepentingan untuk menanggung risiko setelah penanganan risiko untuk mencapai tujuannya. Jadi, dengan adanya tadi risk appetite kita akan mengambil sikap nih. Kita mau mengejar, mempertahankan, mengambil atau berpaling. Nah, kemudian kita akan melakukan penanganan atau mitigasi risiko, treatment after risiko. Misalkan saja contoh pabrik di daerah banjir, gudang di daerah Jakarta Utara. Nah, gudang itu kalau ada potensi banjir, maka dampaknya cukup besar karena akan mempengaruhi maka
kita akan melakukan penanganan. Jadi lantai yang semula itu sama dengan permukaan tanah, maka dibangun lebih tinggi ya. Misalkan saja 1 meter di atas permukaan tanah. Kenapa? Karena selama ini banjir itu terjadi sekitar 50 hingga 80 cm. Maka kalau dengan adanya lantai itu lebih tinggi, maka diharapkan kalaupun ada banjir tidak akan mengganggu persediaan di gudang tersebut. Nah, itu adalah penanganan risiko. Nah, setelah itu selesai, maka ada namanya toleransi risiko. Ya, kalau dengan pembangunan itu bisa jadi potensi dari banjir ini hanya menyebabkan 5% atau 1% kalau memang itu banjir di atas 100 meter itu baru kena. Maka toleransi risikonya bisa diambil kalau banjirnya 100%, ya kami akan menanggung risiko tersebut. Kalau ternyata enggak, sudah tidak ada risiko lagi. Itulah toleransi risiko. Itu dari ISO 31000. Sedangkan KOSO itu mendefinisikan yang sedikit berbeda. Risk appetite itu jumlah risiko pada tingkat yang luas yang bersedia diterima oleh suatu entitas dalam mencapai tujuan. Sedangkan toleransi risiko adalah tingkat variasi yang dapat diterima relatif terhadap pencapaian tujuan tertentu dan seringkali paling baik diukur dalam unit yang sama yang digunakan untuk melakukan tujuan terkait. Risk appetite fokus pada strategis. Selera risiko dibentuk oleh pemimpin eksekutif organisasi yang menentukan sikap organisasi terhadap pengambilan risiko. Risk appetite ya, ini tergantung dari jajaran direksinya akan seperti apa. Ya. Itu nanti akan tergantung dari 3 kategori ini. Yang pertama, risk adverse, dia menghindari risiko atau menolak risiko, netral, dan risk taker, pencari risiko. Katanya GMP. Cuma udah ada PT GMP. Residual risiko adalah ancaman yang berpotensi timbul setelah memperhitungkan kegiatan mitigasi yang ada saat ini untuk mengatasinya dan dapat menjadi metrik penting untuk menilai keseluruhan risk appetite. Nah, tadi seandainya saja itu banjir selama ini 50-80, maka tidak akan risiko kembali. Tapi kalau banjirnya di atas 100 cm, ya itulah risiko yang akan diambil gitu. Itulah residual risk. Karena kita nggak tahu terkait dengan fenomena alam tersebut. Nah, ini materi tambahan terkait dengan manajemen risiko ya. Serangkaian kegiatan dan metode terkoordinasi yang digunakan untuk mengarahkan organisasi dan mengendalikan banyak risiko yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk mencapai tujuan. Manajemen risiko mengacu pada program yang digunakan untuk mengelola risiko, yaitu prinsip manajemen, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko. Sampai di sini ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Nah, ini slide dari Bu Intan. Manajemen risiko BUMN gitu ya. Jadi yang memastikan kesempatan yang setara dengan sektor swasta. Yang kedua, memperkuat fungsi kepemilikan dalam penyelenggaraan negara, meningkatkan transparansi tujuan dan kinerja BUMN, memperkuat dan memberdayakan pengurus atau organ BUMN, memberikan perlakuan yang adil kepada pemegang saham minoritas atau bahasanya apa ini? Ya, pemegang saham yang minor ya dalam perusahaan. Memastikan kesempatan yang setara dengan sektor swasta. Nah, di sini dengan adanya risiko kita memisahkan fungsi regulasi dan fungsi kepemilikan saham. Transparansi penugasan pemerintah kepada SOE, harmonisasi hukum, fleksibilitas dalam struktur modal, dan persaingan akses keuangan yang didasarkan pada pertimbangan komersial yang umum dan berlaku. Memperkuat fungsi kepemilikan dalam penyelenggaraan negara, di sini adalah sentralisasi koordinasi yang efektif dalam fungsi kepemilikan, kebijakan pemilikan yang jelas dan transparan, tidak ada intervensi, mendorong Dewan Direksi untuk menjalankan tanggung jawab mereka, menjamin akuntabilitas dan pelaksanaan hak kepemilikan yang efektif. Yang ketiga, kesempatan yang setara dengan sektor swasta. Meningkatkan transparansi, pengumuman atas risiko yang melekat pada transaksi material. Jadi baik nanti investor ataupun stakeholder dia tahu gitu. Kalau dari sisi pengurus melakukan pengungkapan, maka dampaknya apa? Apakah investasi yang dilakukan oleh investor itu akan memberikan return yang sesuai dengan ekspektasinya atau tidak? Yang kedua, memperkuat fungsi internal audit. Dengan adanya manajemen risiko, maka internal audit dalam melakukan pengawasan ada standarnya. Eksternal audit yang independen ini akan cukup terbantu dengan adanya pengungkapan risiko tersebut. Selanjutnya, akuntansi dan audit yang berkualitas. Pengungkapkan sebagai perusahaan terdaftar di bursa, dan ini terbatas pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa ya, biasanya kalau bukan perusahaan terdaftar di bursa tidak wajib. Jadi ada keterbukaan informasi, kalau di emiten itu maka dia akan memenuhi ketentuan terkait dengan keterbukaan informasi per OJK. Jadi hal-hal yang memang terkait misalkan saja aksi korporasi, penerbitan obligasi, saham, akuisisi, maka dia harus diungkapkan. Nah di situ karena ada potensi risiko. Kalau itu sukses maka value-nya akan meningkat. Kalau itu ternyata tidak sukses, tidak sesuai dengan ekspektasi, bisa jadi value perusahaan akan menurun berkurang.
Memperkuat dan memberdayakan pengurus SOE. Proses nominasi yang terstruktur dan didasarkan pada keahlian, pemberian mandat yang jelas dan penuh tanggung jawab, kemampuan untuk mengambil judgement yang independen, membatasi jumlah perwakilan pemerintah dalam jajaran komisaris dan direksi, dan evaluasi sistematis atas kinerja komisaris dan direksi. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi saya singgung sedikit terkait dengan corporate governance dan mitigasi risiko dalam sebuah entitas korporasi ya. Jadi ada konsep Three Line of Defense Framework dalam sebuah IRM, Enterprise Risk Management dalam korporasi. Yang pertama adalah business unit. Jadi masing-masing bisnis unit itu dia harus mendasarkan pada segala aktivitas maupun anggarannya. Jadi kalau suatu bisnis unit dia mengelola anggaran, dia memiliki program, dia harus mendasarkan kegiatan dan anggarannya tersebut berdasarkan konsep manajemen risiko. Ada risk based penganggaran berbasis risiko ya, RBA, penganggaran berbasis risiko dan juga program berbasis risiko. Maka dia harus memperhitungkan tersebut gitu. Dia adalah mengelola, mengambil dan mengelola risiko bisnis unit. Yang kedua adalah unit yang tersendiri sebagai pengelola pembuat kebijakan dan melakukan monitor dari risiko. Nah, dia adalah risk management. Jadi unit yang tersendiri.
Jadi dia menetapkan kebijakan policy yang kemudian diadopt oleh bisnis unit. Nah, bisnis unit itu nanti pada saat dia menyusun anggaran program kerja, dia akan dimonitor oleh risk management. Apakah memang sesuai atau tidak. Yang ketiga adalah internal audit, yang tugasnya adalah sebagai memastikan validate apakah memang bisnis unit itu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh risk management. Nah, ini kalau memang berjalan dengan baik, maka Plan of Defense Framework ini bisa mengurangi risiko yang mungkin berdampak negatif pada perusahaan. Sementara itu, pada level selanjutnya, ada Dewan Komisaris melalui Komite Audit yang dia melakukan pengawasan atas komponen atau fungsi-fungsi yang dilaksanakan di bawah kendalinya direksi. Pertahanan pertama, dia lingkungan pengendalian yang kondusif. Kemudian lapis kedua adalah bagaimana risiko dan kepatuhannya. Dan yang ketiga, lapis ketiga adalah internal audit. Yang memang dia istilahnya dua kaki gitu ya. Dia melaporkan kepada direksi dan dia berkoordinasi dengan komite audit dalam pelaksanaan pengawasan pemastian penerapan manajemen risiko. Triangle between risk, portfolio, dan capital management. Nah, ini bagaimana hubungan antara manajemen risiko, capital management, dan portfolio management. Nah, masing-masing akan mempengaruhi model dari masing-masing ya, risk management and quantification within and across all risk type. Management of risk appetite and risk capacity, reporting and monitoring risk advisory role. Jadi ini tugasnya risk management. Capital management, setting of capital strategy. Nah, ini proses risk management yang siklus ya, mulai dari identity, analisis exposure, mengidentifikasi, menganalisis, eksamin risiko manajemen dan teknik, kemudian memilih risiko, kemudian mengimplementasikan teknik dan monitor result. Nah, ini proses yang berulang gitu ya. Setiap untuk program, setiap anggaran, dan setiap tahunnya. Ini ada artikel, bisa kalian klik, bisa kalian baca. Nah, ini yang berikutnya adalah menganalisis risiko menggunakan pendekatan 4 indikator: profitability, leverage, liquidity, revenue, and cost per quarter. Nah, memang ini kesulitannya kalau kita tidak mendapatkan data yang lengkap, maka kita akan kesulitan untuk melakukan analisis risiko. Tapi kalau datanya lengkap, laporan keuangan ada, misalkan saja bahkan laporan manajemen, kalian akan mudah menentukan berdasarkan risiko keuangan ya. Kalau kita berbicara di sini terkait dengan 4 indikator: profitability, leverage, liquidity, dan revenue cost.
Menganalisis historis benchmark memberikan indikasi kinerja dan risiko dari suatu entitas BUMN, tetapi seringkali tidak cukup untuk mendeteksi semua kerentanan. Misalkan suatu perusahaan mungkin dalam kondisi menguntungkan, namun utang yang tinggi dapat membuatnya rentan terhadap goncangan yang sering terjadi. Karena itu perlu dilengkapi oleh analisis risiko yang lebih dinamis dan berwawasan ke depan. Yang kedua adalah proyeksi ekonomi makro dan menengah. Pertumbuhan PDB domestik dan dunia, inflasi, nilai tukar, suku bunga jangka pendek dan jangka panjang. Proyeksi ini dikembangkan dalam skenario baseline dan skenario risiko. Yang ketiga adalah matrix shock terhadap variabel makroekonomi atau stress test didasarkan pada keuangan masa lalu pada saat terjadinya distress menggunakan 2-3 kali standar deviasi dari baseline. Contoh, stress test yang dilakukan biasanya terkait dengan IJP, terus nilai tukar, kemudian apalagi tingkat suku bunga. Nah, itu faktor-faktor itu saja yang memang berubah, dinamis disesuaikan dengan faktor yang lainnya adalah ceteris paribus tetap. Ya. Yang keempat adalah parameter perilaku dan struktural. Nah, di sini masing-masing BUMN SOE memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi karakteristik operasional utamanya apa? Sensitivitas volume penjualan dan harga ke variabel makroekonomi, struktur utangnya, apakah ada falas, ada penjaminan, atau tidak. Kemudian parameter kebijakan dan tarif pajak, dan terakhir adalah dividen payout ratio. Dengan menggabungkan pertumbuhan fundamental makroekonomi dengan parameter struktural dan perilaku, analisis risiko ini akan menghasilkan proyeksi untuk pendapatan, biaya aset, dan liabilitas SOE, serta indikator keuangan agregat, kebutuhan hunian kotor, kekayaan keuangan bersih, dan probabilitas utama serta likuiditas. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini ilustrasi sebagai contoh, perusahaan A memiliki
memiliki positive profitability namun rendah dan particularly vulnerable to domestic shock. 90% of sales-nya adalah penjualan domestik. Like debt trigger government capital injection even in the baseline together with new borrowing to meet prudential liquidity level. Sekitar 20% dari transfer to ensure the service of government guaranteed debt, which account for 50% of outstanding domestic. Yang kedua, perusahaan B memiliki negative equity cumulative loss and sell 50% of production in international market. All account for 50% merupakan variable cost. The negative equity together with a relative liquidity require capital injection better than new borrowing to meet gross financing need, even this baseline scenario. Yang ketiga, perusahaan memiliki slightly negative profit at the outset of the projection period, but declining oil price greatly deteriorate the situation. However, starting low leverage allow avoid a capital injection in baseline. Nah, jadi masing-masing perusahaan ada yang memerlukan equity injection, ada yang tidak, dan ada yang tergantung dari sisinya pemerintah akan memberikan atau tidak karena tingginya utang. Nah, company A financial indicator-nya selain dari transfer, maka stress test-nya di sini dari 2018. Nah, ini adalah proyeksi baseline-nya return on asset. Sedangkan debt to equity-nya kalau berdasarkan asumsi yang kita masukkan bisa saja dia debt to equity-nya akan meningkat. Nah, sedangkan ini adalah baseline-nya kalau tidak termasuk transfer. Nah, ini gross financing needs, kebutuhan untuk mendanakannya berapa, dan consolidated net financial worth. Ini contoh-contoh yang ada di artikel ya terkait dengan bagaimana kita memetakan risiko dari perusahaan tersebut dengan asumsi yang sama dengan baseline yang masing-masing berbeda. Ini materi tambahan saja terkait dengan risiko investasi pemerintah. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Ya. Terkait tadi tentang ekspor. Sebentar, Paknya nggak begitu. Apa sudah terdengar, Pak? Sudah terdengar belum, Pak? Udah, tapi yang backsound yang di belakang jauh lebih nyaring. Oke, gimana?
Jadi tidak ada standar ya. Cuma biasanya threshold-nya itu saya nggak tahu pasti. Cuma kalau nggak salah itu 50% gitu. Jadi kalau cost-nya yang mungkin terjadi itu adalah 100, maka biaya maksimal yang dikeluarkan itu adalah 50-nya. Seperti itu. Jadi karena mencegah lebih baik ya daripada menangani suatu kejadian yang terdampak gitu kan. Karena kalau sudah kejadian maka biayanya itu pasti jauh lebih besar gitu. Bukan saja bangunan yang terbakar, namun juga persediaan kita yang harus sudah habis. Nah, sedangkan kalau biaya penanganan itu kan tidak termasuk untuk penggantian dari persediaan, hanya menyiapkan tempatnya sehingga menambahkan ruang penyimpanan yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Jadi kalau nggak salah tidak sampai 50% dari potensi kerugian. Begitu. Kobe udah saya jawab belum ya tadi ya? Udah, Pak. Terima kasih. Itu ya. Jadi memang biasanya sih karena pada saat kita menyiapkan itu tidak hanya menambahkan suatu part untuk mencegah kebakaran itu berdampak luas itu. Jadi contoh gini, contoh lain, suatu bangunan gitu, rumah, kalau itu potensinya ada kebakaran, maka yang pertama adalah diasuransikan. Asuransi itu kan preminya hanya sekian sampai berapa persen ya dari nilai suatu aset yang diasuransi itu. Yang kedua adalah cuma itu rutin gitu, setiap tahunnya berapa. Yang kedua adalah bagaimana kita menyiapkan apar. Beli apar berapa gitu ya. Terus yang ketiga adalah bagaimana kita membangun, misalkan saja kalau orang yang kayak beneran gitu, dia menyiapkan titik hidran. Jadi nanti kalau kebakaran nggak bisa dipadamkan dengan apar, kita menggunakan sumber air yang langsung disambungkan ke selang pemadam kebakaran. Nah, itu kan supporting untuk menanggulangi potensi risiko gitu. Sedangkan bangunannya itu sendiri kan memang tidak tercover. Jadi pada saat seandainya saja bangunan itu terbakar, maka ya biaya yang dikeluarkan untuk membangun dan segala isinya kan pasti akan habis. Masa iya kita melakukan penanganan dengan biaya sebesar itu? Kan tidak. Kira-kira demikian contoh sederhananya. Terima kasih, Bobi. Yang lain?
Izin Pak Hendro. Ya, silakan Wahyu. Pak, dalam manajemen risk ini ada dijelaskan tidak ya Pak? Kira-kira apakah risk manajemen ini sudah baik atau tidaknya itu apakah ada indikatornya Pak? Apakah misalnya tingkat resikonya menjadi berkurang beberapa atau bagaimana itu Pak? Apakah beda-beda juga setiap perusahaan atau dengan kurang lebih demikian Pak? Mungkin di pemerintahan juga Pak. Terima kasih Pak. Yang jelas cukup dulu. Sebentar. Terkait dengan risiko, kalau di perusahaan tadi ada sebentar. Atau bilang Pak Bona, kita di ruang bisa bilang Pak Bona, kita di sini ya nggak enak di dalam. Ya, jadi ya Pak Dodo serius nih. Ayo. Kita di kantor kan. Oh, ya udah nempel kalau gitu nempel dulu di lantai ini Pak. Masalahnya nggak ada portofolio saya gitu. Oh gitu ya. Saya lanjutkan terkait dengan pertanyaan tadi. Mungkin nanti kalau kurang lengkap diulangi lagi ya Ilham. Yang pertama terkait dengan risiko. Apakah memang ada standarnya? Jadi ada namanya risk maturity level. Jadi assessment oleh pihak independen terhadap implementasi. Kalau entitas perusahaan tersebut menerapkan ISO 31000, jadi di situ ada faktor-faktor kriteria berapa level entitas perusahaan tersebut pada level mana. Kalau perusahaan itu menggunakan KOSO atau Basel untuk perbankan, dia akan diakses. Standar Basel mensyaratkan demikian, perusahaan itu pada level yang mana. Nah, kalau pemerintahan saya malah justru tidak begitu paham ya. Memang ada unit yang mengelola risiko dan three line of defense-nya itu berarti adalah satker. Kalau kami ya mungkin kalau di kantor pusat itu direktorat sebagai business unit, ada unit
manajemen risiko bisa eselon 3 ataupun bahkan eselon 2 yang memang mengurusi itu, ataukah eselon 4 di kantor pusat. Yang terakhir adalah internal audit. Berarti ini levelnya inspektorat, Itjen. Nah, Itjen itu inspektoratnya eselon 1 ya, eselon 2-nya dibagi-bagi inspektorat. Contoh kalau DJKN itu inspektorat 4. Kemudian kalau Perben inspektorat 3 yang bertanggung jawab ya. Nah, itu yang apakah Ijen melakukan assessment juga, saya nggak tahu terkait dengan hal tersebut. Jadi setahu saya sih Ijen tidak melakukan penilaian ya risiko level satker ini pada level berapa. Demikian. Itu Ilham. Ada yang kurang dari jadi? Sudah terjawab semua, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih Ilham. Nah, saya contohkan lagi di sebelah itu terkait bagaimana risiko suatu perusahaan tergantung dari keberagaman kegiatan usaha. Semakin beragam, maka potensi berbagi risiko. Ini adalah suatu organisasi yang standar ya, di bidang manufacturing, pemasaran, keuangan, dan SDM dan organisasi. Nah, dari 4 unit saja, direktorat ataupun departemen, ada risiko masing-masing. Manufacturing ada risiko produksi, planning, dan kontrol. Proses produksi, pengendalian mutu, dan maintenance dari sisi peralatannya. Pemasaran, risiko sales and marketing, supply chain-nya, kemudian penagihan, dan product development. Risiko keuangan, likuiditas, nilai tukar, kredit bunga, dan investasi. Dari sisi organisasi dan SDM, ada fraud, hukum dan kepatuhan, proses organisasi, dan ethical misconduct. Nah, ini lingkup perusahaan PT yang sederhana. Jadi ada 4 fungsi direktorat dengan masing-masing memiliki risiko. Nah, ini penting pada saat kita tahu posisi kita dengan berbagai risiko dan posisi kita berada di level dan mana, risk appetite-nya kita itu akan tahu. Kemudian kita bisa menentukan risk tolerance dan risiko residual dari organisasi kita. Sorry, di sebelah. Nah, ini contoh suatu perusahaan ya, saya ambil. Dari 1 poin dominan ini, kalian sudah bisa menentukan ini perusahaan apa. Apa? Ilham? Ya, Pak. Perusahaan apa ini? Atau yang lain dibantu, Bila? Pertamina ya. Ya, ini perusahaan Pertamina ya. Jadi bisnis eksplorasi, eksploitasi hingga perdagangan, termasuk juga pengangkutan. Kebijakan manajemen risiko di Pertamina adalah, mohon maaf ini sebelum adanya subholding ya, jadi saya belum update dengan data yang 2021 di mana Pertamina setelah membentuk subholding, jadi tidak ada lagi Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko. Saya belum sempat mengupdate dengan
struktur organisasi yang terbaru di 2021 gitu, karena laporan keuangan 2021 belum terbit kan untuk audited, jadi saya belum dapat. Jadi ini masih menggunakan data yang lama. Jadi di 2019 ada seorang direksi dengan nomenklatur Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko. Nah, dia bertanggung jawab terhadap risiko perusahaan. Dalam tata kelolanya, dia dibantu oleh Komite Manajemen Risiko, Risk Management Unit, dan Risk Taking Unit untuk melakukan identifikasi, penilaian, mitigasi, dan memantau risiko-risiko perusahaan. Ada risiko usaha. Ini merupakan narasi dari risiko usaha. Perusahaan berada di bawah kendali pemerintah dan tidak ada jaminan bahwa pemerintah akan selalu bertindak untuk kepentingan terbaik perusahaan. Perusahaan juga memperoleh keuntungan tertentu dengan status sebagai BUMN dan perusahaan tidak menjamin bahwa setiap atau semua keuntungan tersebut akan terus berlanjut. Perusahaan diaudit oleh SKK Migas, BBK, DJP, dan atau pemerintah. Hasil audit dapat mengakibatkan klaim terhadap perusahaan atau berkurangnya klaim yang telah diakui perusahaan kepada pemerintah. Perusahaan tergantung pada mitra usaha patungan. Perkiraan cadangan minyak mentah, gas alam, dan panas bumi tidak pasti dan mungkin terbukti tidak akurat. Perusahaan tergantung pada kemampuan manajemen dan sejumlah besar pendapatan perusahaan berasal dari penjualan jenis bahan bakar minyak nabati tertentu yang disubsidi oleh pemerintah. Risiko keuangan. Ada pertama risiko pasar, nilai tukar mata uang asing, harga komoditas, dan tingkat suku bunga arus kas nilai wajar. Nah, nilai tukar mata uang asing, pendapatan usaha, dalam bentuk subsidi produk BBM dan LPG. Adanya peraturan yang mengharuskan transaksi dalam mata uang rupiah, sementara sebagian besar biaya operasi untuk pengadaan minyak mentah itu menggunakan dolar. Ya, perusahaan melakukan mitigasi risiko secara alami melalui pengelolaan arus kas secara efektif. Jadi dia mitigasi risiko yang alami pada saat dia menjual atau memperoleh pendapatan dalam dolar, dia tidak langsung ditukar menjadi rupiah. Namun dia akan simpan dalam rekening dolar. Pada saat dia beli, maka dia bisa menggunakan uang tersebut. Nah, itu adalah salah satu mitigasi secara alami. Kalau tidak alami, maka menggunakan hedging, dia harus langsung dikonversi dan itu akan rentan terkait dengan risiko. Kemudian risiko harga komoditas. Volatilitas harga minyak mentah, gas alam, serta ketidakpastian pasar untuk minyak mentah dan gas dapat berdampak buruk terhadap usaha. Nah, hal ini dilakukan dengan kontrak komoditas fisik sebagai kegiatan usaha normal sehingga tidak terekspos risiko harga komoditas. Jadi forward kontrak ya yang dilakukan oleh Pertamina. Jadi harganya itu sudah diantisipasi berapa harga crude oil yang akan dibeli pada tingkat harga berapa? 50 kah, 51, 52 dalam beberapa periode ke depan. Tingkat suku bunga arus kas dan nilai wajar. Nah, di sini memonitor tingkat suku bunga karena biasanya tingkat suku bunga itu LIBOR plus berapa, SIBOR atau SIBOR plus berapa. Jadi sangat tergantung dari LIBOR, SIBOR, dan JIBOR-nya. Jadi bukan sesuatu yang 10%, 8% gitu, tapi biasanya dia berapa basis point dibandingkan dengan LIBOR, SIBOR, ataupun JIBOR. Risiko keuangan, risiko kredit. Risiko salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian. Nah, di sini perusahaan memiliki risiko kredit signifikan yang berasal dari piutang yang belum dibayar, kas dan setara kas, serta investasi pada efek piutang. Nah, contoh piutang itu, kalau
dia jual BBM gas ke pembangkit, ke PLN ataupun ke maskapai Garuda, Aftur, nah, ada potensi kan risiko piutang. Kalau bisa dibayar ya alhamdulillah, tapi risiko kredit itu menjadi sesuatu yang pasti bagi perusahaan. Jadi perusahaan membangun kredit management system untuk memonitor penggunaan batasan kredit dan pemblokiran otomatis untuk tagihan yang melewati tanggal jatuh tempo. Jadi misalkan saja kalau perusahaan penerbangan dia masih membukukan utang kepada Pertamina, maka dia tidak bisa lagi membeli kalau memang itu belum dibayar. Dibayar dulu baru dia bisa diberikan aftur. Risiko likuiditas adalah perolehan dana untuk komitmen terhadap instrumen keuangan. Nah, di sini adalah kemampuan perusahaan untuk mendanai kegiatannya itu dari mana? Melalui arus kegiatan operasi, penjualan, pembayaran subsidi, fasilitas modal kerja, dan pinjaman bank jangka panjang. Jadi likuiditas ini tergantung dari penjualan. Kalau penjualannya menurun, maka dan pembayaran subsidi dari pemerintah itu tersendat, maka akan berdampak pada likuiditas perusahaan. Risiko perusahaan lain, di sini ada akun sewa dengan PS angka 73 bahwa tidak lagi ada sewa tapi diakui sebagai operating lease ya. Perusahaan sebagai lease dan perusahaan sebagai lessor. Perusahaan sebagai lease, sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewa. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Pembayaran sewa diakui pada laporan laba rugi dengan dasar garis lurus masa sewa. Nah, sedangkan sebagai lessor, perusahaan tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, sewa operasi, biaya langsung awal. Pendapatan sewa diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus. Akun persediaan, nah, risiko penurunan realisasi persediaan dan risiko kebakaran. Mitigasinya melalui asuransi. Kalau persediaan yang nilainya turun, maka penyisian penurunan nilai persediaan material. Nah, perusahaan lain ada instrumen keuangan 71. Ini saya lewatkan aja. Risk assessment, apa yang dilakukan? Pengendalian dan pemantauan secara berkala dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan dapat terlaksana tepat waktu, sesuai anggaran dan spesifikasi, keuntungan yang sesuai dengan memperhatikan keselamatan pekerjaan. Saya lanjut yang kedua. Kalau kita berbicara dalam konteksnya korporasi, ada beberapa risiko yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah kalau kita berbicara holding BUMN, ada beberapa kategori risiko yang mungkin harus kita mitigasi dengan baik. Yang pertama, kategori strategi, operasional, finansial, dan compliance dan regulasi. BUMN farmasi terdiri dari Bio Farma, Kimia Farma, dan Indofarma. Dengan Bio Farma sebagai induk, Kimia Farma dan Kimia Farma dan Bio Indofarma, Pak, anggota. itu adalah perusahaan terbuka. Nah, jadi dari sisi strategi potensi risiko apa? Yang pertama, dilusi branding. Kita sudah tahu Kimia Farma produknya apa, Indofarma produknya apa. Dengan adanya dia menjadi bagian dari holding, akan seperti apa? Persepsi holding sebagai price maker dan monopoli pasar. Nah, ini harus diantisipasi dengan baik. Dengan apa? Komunikasi yang jelas, efektif dengan pasar dan pemangku kepentingan atas manfaat holding. Yang kedua, perubahan model pengelolaan usaha dari independen menjadi holding.
Dari sisi operasional pun juga disrupsi operasional perusahaan di masa awal pembentukan holding. Jadi pada masa awal-awal perlu ada organisasi yang mengawal. Maka biasanya dibentuk oleh PMO atau Transformation Office untuk sebagai transisi. Dari sisi operasional yang lain, penciptaan nilai, value creation-nya tidak terwujud akibat kurangnya kolaborasi. Maka diperlukan pengembangan strategi bisnis holding dan penerapan KPI yang terukur. Operasional tentunya kemarin kalau dari kita berbicara ada resistensi dari karyawan akibat hilangnya status pegawai BUMN. Jadi pegawai Kimia Farma, Indofarma yang semula pegawai BUMN bukan lagi pegawai BUMN karena dia anak perusahaan ya. Jadi status perseronya hilang, status BUMN-nya hilang. Ya pakai PT biasa gitu. Finansial, performa keuangan secara keseluruhan belum optimal. Persepsi negatif pasar yang menurunkan akses holding terhadap pendanaan. Status BUMN itu memiliki keistimewaan gitu. Bisa memperoleh jaminan oleh pemerintah. Dengan adanya dia statusnya turun, tidak bisa lagi memperoleh jaminan pemerintah, bisa jadi akses pendanaan itu akan sedikit berkurang gitu. Ataupun kalaupun sama dengan tarif yang lebih besar. Kenapa? Karena risikonya besar. Yang menjamin hanyalah induk, bukan lagi pemerintah. Komplain dan regulasi membatasi ruang gerak advokasi kepada pihak yang terkait. Ini jasa survei. Sama. Klasternya dari tata kelola internal, bisnis, pemegang saham. Tata kelola tidak terdapat tata kelola perusahaan holding. Kinerja dan performa holding tidak sesuai ekspektasi. Maka dibentuk unit strategis, prosedur, protokol, sinergi dan integrasi bisnis antara induk dan holding. Adanya resistensi perubahan. Dibentuk CTO ya, ataupun PMU sebagai Transformation Office. Bisnis, tender pengerjaan dan pengadaan barang, kehilangan potensi pendapatan karena proses tender. Pemegang saham, nah ini terkait dengan dividen gitu. Jadi dividen yang selama ini negara memperoleh 3 dari SCI, PTSI, dan PKI, sekarang SCI dan PTSI itu memberikan dividennya ke PKI. Nah, apakah dividen yang dibayarkan PKI itu jauh lebih besar daripada ketiga entitas existing? Nah, itu belum ada potensi berkurang. Nah, itu yang juga berpengaruh dari risiko dari sisi negaranya. Oke, demikian tambahan dari saya. Oke, ada pertanyaan? Izin Pak. Siapa ini? Ya Diva. Bila yang mau nanya Pak. Oh iya. Silakan Bila. Silakan. Siapa yang mau tanya tadi? Nggak jadi, Bila? Maaf Pak, tadi terputus. Izin bertanya Pak. Saya masih bingung perbedaannya risk appetite sama risk tolerance Pak. Menurut saya tuh kalau saya mendefinisikan tuh sama-sama kayak resiko yang sudah siap dihadapi perusahaan itu. Tapi saya bingung sama perbedaannya.
Gimana bila menafsirkannya? Pakai contoh apa? Seandainya saja, nanti saya koreksi. Contoh, suatu perusahaan atau apa? Maksud saya itu definisinya itu sama-sama kayak resiko yang siap untuk dihadapi sebuah perusahaan gitu, Pak. Ya, jadi gini, risk appetite. Kalau seandainya saja kita berbicara, ini contoh yang nyata ya. Bila sebagai mahasiswa PKN STAN, risiko risiko mahasiswa STAN itu tidak bisa menikah pada saat kuliah gitu ya. Jadi kita berbicara nanti setelah lulus gitu. Begitu risiko, begitu lulus menjadi mahasiswa PKN STAN, maka yang pertama adalah siap menjadi PNS. Padahal bisa jadi ada bila ataupun beberapa rekan bukan passionnya sebagai administrasi negara. Nah, risk appetite tersebut tetap diterima bahwa ya sudahlah saya jadi sebagai mahasiswa dari SMA ya, dari SMA bercita-cita menjadi sebuah profesional, bisa menjadi pengacara ataupun dokter ataupun pengusaha gitu. Nah, begitu dia masuk ke STAN, risk appetite-nya ya sudah, saya tetap akan menerima konsekuensinya sebagai mahasiswa STAN, saya akan jalani ini dan saya akan siap menjadi PNS. Itu risk appetite-nya. Dia tidak akan cabut ataupun drop out dari STAN. Itu risk appetite nih. Nah, toleransi risknya, apakah pada saat kuliah, kalau cita-citanya membangun pengusaha, karena kalau dokter, pengacara nggak mungkin kan dia akan kuliah 2 gitu. Saat ini nggak bisa. Dulu katanya ada yang bisa gitu, kuliah STAN sama kuliah S1 di mana. Tapi saat ini nggak memungkinkan. Jadi cita-citanya ya sebagai pengusaha mungkin masih bisa. Nah, pada saat dia menjalani pendidikan, apakah dia akan merintis karir sebagai pengusaha, ataukah dia akan menunggu nanti setelah dia lulus, setelah memiliki modal. Nah, di sini risk toleransinya belum terlihat. Kenapa? Karena dia masih fokus pada pendidikannya. Setelah nanti dia lulus, maka dia akan bagaimana caranya dia menjadi pengusaha. Maka dari gaji yang dikumpulkan ataupun dari rapel kalau ada, dia akan inisiatif membangun bisnis. Nah, di sini risk toleran itu akan muncul. Jadi atas uang yang disisihkan untuk usaha tersebut, maka berapa ekspektasi yang diharapkan. Misalkan saja, oh ya udah dari uang 50 juta dia bisa survive. Bisnisnya itu bisa survive ya, meskipun masih BEP ya. Dari 50 juta diputar kembali lagi 50 juta dengan ya masih kembali itu diputar lagi. Nah, itu dia risk toleransinya di situ. Risk residualnya seandainya saja 50 juta itu ada kerugian. Misalkan saja kalau ternyata saya kembali tinggal 25 juta, maka 50% itu risk residualnya.
Nah, itu contoh yang mungkin sederhana, karena mungkin kita alami. Nah, kalau dari sisi perusahaan, seperti saya tadi contohkan, kalau perusahaan, bila misalkan saja membangun perusahaan jilbab dengan bahan khusus, dengan motif khusus. Risk appetite-nya dari perusahaan jilbab yang bila rintis itu berarti dia harus memetakan suppliernya dari mana, yang gambar siapa, yang cetak siapa, yang distribusinya siapa. Nah, dengan berbagai kondisi tersebut, dia akan memetakan saya akan cari bahan dengan rentang harga paling mahal adalah 100 misalkan saja. Nah, 100 itu berapa gitu ya. Kalau di atas itu saya nggak akan cari yang lain. Terus dari sisi desainnya seperti apa. Nah, itu adalah semua dikumpulkan untuk risk appetite-nya dari bila. Itu belum memperhitungkan seandainya saja ternyata untuk menjamin kelangsungan bahan baku, nah itu seperti apa yang dilakukan. Misalkan saja ada kerjasama, ada MOU gitu, Pak, saya mohon kepastian untuk bahan baku ya, karena potensi saya besar gitu. Nah, itu dijamin dengan adanya perjanjian. Terus kemudian untuk yang desain, dibuat kontrak. Pokoknya desainer harus minimal menghasilkan desain baru seminggu satu. Berarti kan kalau ada kontrak itu kan ada biaya yang dikeluarkan kan. Nah, itu termasuk dari konteks penanganan. Kemudian dari sisi mesin produksi, apakah akan beli atau sewa atau numpang di tempat lain. Nah, kalau membeli maka biayanya akan besar modalnya, kalau sewa biaya yang sewanya. Itulah dari sisi penanganan yang nanti kalau ternyata setelah dilakukan penanganan tersebut tidak berhasil, itu barulah namanya risk tolerance. Contoh desainer. Ya, kalau ternyata seminggu hanya diharapkan satu, kalau ternyata sebulan itu 4, bolehlah kalau ternyata sebulan hanya 3. Nah, itu risk tolerannya di situ. Jadi seharusnya sisa setelah dilakukan penanganan tersebut, kontrak yang seharusnya kita bayar kontrak sebulan 4 ternyata bisa hanya sebulan 3. Nah, itu kan risk tolerannya 25% ya di situ. Nah, itulah yang namanya risk tolerance. Setelah kita melakukan penanganan, itulah yang dianggap risk tolerance. Kita dengan adanya risiko, ya kalau ternyata risk appetite tadi tidak dilakukan penanganan, ya mungkin asumsinya sama seperti yang dilakukan. Ya udah, risk appetite tersebut apa-apa saja risikonya, ya itu akan diasop sebagai risk tolerant. Nah, itu enggak pas konteksnya dalam manajemen risiko. Itu risk appetite, risk residual, risk residual risk. Nah, residual risk nanti terakhir ya. Kalau masing-masing ternyata dari desain dari supplier bahan baku nggak bisa, nah, itu misalkan saja seberapa lama akan nggak produksi, itulah risk residual. Ya karena kalau kita nggak beroperasi, dari sisi pegawainya, karyawannya akan seperti apa? Apakah kita sanggup kalau 1 bulan
masih sanggup lah dibayarin dari uang sendiri. Tapi kalau udah 2 bulan, 3 bulan, itu yang nggak sanggup. Gitu, Bila. Baik, Pak. Dapat dipahami. Yang lain? Boleh, Bila, boleh minta tolong print screen buat absensi. Jadi terkait dengan risiko, masing-masing BUMN itu berbeda ya. Jadi semakin kompleks perusahaan, maka risikonya semakin banyak. Termasuk juga skala perusahaan itu. Antara perusahaan yang besar dengan perusahaan yang kecil, pasti risikonya juga berbeda. Kalau kita berbicara Telkom dengan Pertamina di situasi pandemi ini, mungkin akan kebalikan 180 derajat, di mana tidak adanya aktivitas transportasi, pergeseran orang menyebabkan minyak yang diproduksi tidak akan terserap. Namun dari sisinya Telkom ternyata ini adalah sebuah opportunity, perusahaan itu bisa bepergian secara melalui virtual. Jadi pasti penanganannya akan berbeda-beda. Di satu sisi adalah loss, yang satunya adalah opportunity. Ujian kalian mau apa? Sama seperti kemarin atau ujian tertulis? Seperti kemarin, Pak. Seperti kemarin ya. Cuma penulisannya diperbaiki ya, kalau seperti kemarin ya. Oke. Kita ada pertanyaan lagi, Kobe? Belum ada, Pak. Saya ada sedikit
Oke. Sedikit saya ingin sampaikan tugas untuk hari ini dan kalau bisa pertemuan selanjutnya dipresentasikan. Jadi kalian melakukan pemetaan risiko dan mitigasinya ada 6 klaster gitu ya. Yang pertama ini terkait dengan BUMN yang mungkin memperoleh penugasan dalam rangka IKN, Ibu Kota Negara. Yang pertama terkait dengan jadi BUMN-nya terbatas, misalkan saja terkait dengan jalan tol. Nah, BUMN jalan tol itu apa saja sih? Jasa Marga, Utama Karya, gitu. Nah, seandainya saja ada penugasan untuk IKN, apakah masih memungkinkan dan bagaimana mitigasi risikonya? Mitigasi risiko berarti bisa jadi dari skema pendanaan dari pemerintah seperti apa. Itu. Jadi yang pertama adalah pembangunan jalan tol, yang kedua adalah terkait dengan pembangunan perumahan, berarti BUMN di sektor perumahan, ada Perumnas, kemudian apa lagi ya? SMF. SMF pembiayaan perumahan ya bisa jadilah pembiayaan perumahan di situ bisa. Terus kemudian ada juga PP di situ. Jadi nanti skemanya penugasan. Jadi apakah ada perpres, cuma skemanya itu akan seperti apa? Skema penugasan kan cukup banyak. Ada yang belanja APBN, ada yang equity injection, ada yang skema KPBU, PDF dan sebagainya. Yang ketiga adalah sarana telekomunikasi. Kalau di sini kita berbicara Telkom, BUMN-nya Telkom ya, di situ. Satu, yang keempat adalah kelistrikan, berarti PLN. Yang kelima adalah sarana transportasi, ya berarti itu bisa Kalau sarana transportasi itu bisa bangun bandara, berarti AP1, AP2, terus apa lagi ya? KAI, Pak. Oh iya, kereta api itu bisa sarana transportasi. Terus yang keenam sarana Hankam, itu berarti perusahaan di bidang industri pertahanan, berarti ada Pindad, ya Pindad saja berarti. Karena kalau Dirgantara Indonesia dan PAL itu dia lebih kepada produksi pesawat terbang ya. Kalau Pindad sarana pertahanan keamanan secara spesifik lebih umum. Nah, itu 6 klaster terkait dengan IKN. Jadi nanti masing-masing kelompok dengan berkaca pada laporan keuangan terakhir, dimungkinkan nggak bagi masing-masing perusahaan tersebut memperoleh pendanaan dengan untuk membantu pembangunan IKN. Jadi nilainya memang cukup besar ya. Ya asumsikan sekitar 10 hingga 15 triliun asumsinya. Jadi kalau jalan tol ya sekitar 20 triliun, pembangunan perumahan 10 triliun, sarana telekomunikasi 10 triliun, listrik 10 triliun, sarana transportasi 5 triliun, sarana Hankam 20 triliun. Nah,
itu yang memang nilai proyeknya. Nah, apakah masing-masing perusahaan tersebut mampu gitu? Dalam artian ya kalau nggak bisa berdiri sendiri, maka harus konsorsium. Misalkan saja tadi AP1 dengan KAI, bentuk konsorsium. Bisa nggak? Jadi tidak harus terbatas satu perusahaan. Oke, jadi nanti dengan kondisi risiko yang ada, terus berarti kan potret dari sisi kinerja keuangan masih memungkinkan nggak untuk melaksanakan proyek dengan nilai 5-20 triliun. Dengan skema tertentu, ya penugasan itu kan skemanya cukup banyak ya. Bisa equity injection, dia dapat equity modal, kemudian di leverage, ataupun skema yang lain, misalkan saja KPPU. Oke, ada pertanyaan? Izin Pak, kan ini ada 6 jenis BUMN. Itu satu kelompok satu jenis atau satu kelompok ke-6-6-nya? Satu kelompok satu. Oh, baik Pak. Tinggal kalian atur siapa yang mana gitu ya. Pak. Ya. Mau tanya soal UAS-nya itu nanti apa teori atau ada hitungannya, Pak? UAS. Iya, UAS. Saya belum tahu, saya baru tanya soal untuk UAS-nya kalian mau sama seperti kemarin atau ujian tertulis gitu. Tadi tanyanya sama seperti kemarin. Kalau sama seperti kemarin memang nggak ada hitungan atau teori. Belum disusun berarti ya, Pak? Belum. Kita baru menentukan ini. Saya baru konfirmasi kalian pilih yang mana gitu. Belum menyusun juga temanya terkait apa. Gitu ya, Ambian. Nanti kalau ada update, saya baru update-nya itu. Apakah soal teori, soal ujian, seperti sebelumnya, seperti biasa, ataukah seperti kemarin. Baru itu aja sih, yang lainnya belum ada. Gitu ya, Ambian. Nanti kalau ada update, saya informasikan lebih lanjut. Ya, Pak. Terima kasih, Pak.